Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita bakal ngomongin salah satu smartphone yang bisa dibilang cukup menarik perhatian gue banget sejak kali pertama diperkenalkannya. Jadi biasa Arinis suka jatuh cinta sama pandangan pertama dengan varian warna ungunya. Bukan itu, bukan. Tapi ini nih guys, Samsung Galaxy S21 dengan varian warna Phantom Violetnya. Dan HP ini udah gue jadiin driver selama kurang lebih sekitar 1 mingguan gitu. Dan rasa suka dan dukanya bakal gue ceritain di video kali ini ya guys. Jadi tonton videonya aja sampai akhir ya. Samsung Galaxy S21, jadi varian yang kita pegang ini adalah varian yang paling mungil dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Dan pada saat video ini dibuat, itu gue belum tahu ya guys, PO nya tuh per kapan, dapetin benefit apa aja. Jadi standar gue sih kalian beneran nabung aja dari sekarang ya. Khawatirnya habis nonton video ini terus kepengen kepincut gitu kan ya. Ya saya tidak tanggung jawab. Ya langsung aja nih dia Samsung Galaxy S21. Untuk ukurannya tuh gue sih ngerasanya wrinkles kayak Galaxy S20 FE yang sebelumnya kita pernah review ya. Tapi yang ini tuh desainnya lebih ikonik gitu dengan model desain kamera yang seperti ini. Looksnya tuh rasanya mewah meski doi itu sejatinya masih berbahan polikarbonat. Abis itu beberapa orang berkomentar, ya masih berbahan polikarbonat 13 juta. Ya sebenarnya sih pengalaman gue nih guys. Jadi kemarin tuh pada saat gue jadiin HP ini sebagai HP utama selama seminggu, itu gue tuh belum sempet beli case ya. Dan alhasil yang gue pakai dengan seperti ini aja guys. Alhamdulillah banget ya, selama pemakaian nggak ada goresan sedikit pun. Tapi bahan polikarbonat ini berbahasanya tetap mewah ya guys, dan juga so good. Jadi kualitasnya nggak kaleng-kaleng ya, bukan kayak yang mid range. Meski varian terendahnya, flagship Samsung ini tuh fiturnya juga lengkap ya guys. Dilengkapi dengan fitur IP68, jadi diajak hujan-hujanan pas banget kan ya, lagi musim hujan gini ya nggak masalah. Ada juga NFC, fitur wireless charge, Samsung DeX wireless, hingga link to Windows pun sudah ada nih guys. Dan gue tuh rasanya seri S sekarang tuh makin lebih mementingkan desain juga, looks juga. Jadi tetap terbilangnya cakep gitu loh guys. Kalau misalkan kalian pakai gitu pamer kemana-mana gitu ya. Ya mungkin sedikit bernostalgia kalau misalkan kita jadikan dengan S8 ya begini guys. S8 kan lebih kalem, tetap premium berkat finishing glass dan juga layar edge-nya. Jadi kangen ya sama layar edge yang tetap mungil dan juga compact. Jadi ya gue tuh yakin sih buat para cewek pasti naksir banget sama warna violet dengan list goldnya ini. Nah kenapa gue bilang para cewek pasti suka banget sama smartphone ini? Pastinya karena ukurannya nih guys. Karena gue pribadi sih seringnya kalau misalkan smartphone yang dijadiin sebagai HP utama, pasti syarat utama adalah desainnya dan juga ketebalan, ketipisannya dan juga bobotnya guys. Jadi ya biar nggak pegel aja kalau misalkan dijadiin sebagai HP utama. Dan ini S21 terbilangnya pas. Karena ukuran layar sendiri utuh 6,2 inch dengan resolusinya Full HD, dan gak lupa udah lengkapi dengan adaptif hingga 120 Hz ya. Dimana bakal terasa banget saat scrolling kepoin si dia. Enggak deh, maksudnya kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan kayak browsing cantik ya, mas sosial media, itu berasanya so ngebut sekali. Nah, karena doi itu adaptif, jadi bisa nyesuaiin sendiri gitu guys, sesuai dengan aplikasi apa yang kalian gunain. Ya pasti lebih hemat konsumsi daya baterainya. Urusan layar, Samsung emang udah nggak ada lawan sih ya. S21 ini tuh sudah menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Jadi warna tampilnya tuh manjain mata banget sih guys. Terlebih lagi doi kan punya bezel yang menitipis gitu ya, dengan menyisakan sedikit Infinity O di tengah untuk menyimpan kamera sebesar 10 megapikselnya. Oh yang ngomong soal kamera depannya sendiri, ini kan tadi 10 megapiksel ya guys. Jadi bisa dibilang ini tuh lebih rendah dibandingin dengan Samsung Galaxy S20 FE. Tapi so far untuk kebutuhan selfie-nya masih 11-12 ya guys. Tetap terasa natural walau tidak sebeauty tetangga sebelah. Tapi ini tinggal mainin aja pengaturannya sih guys. Sedangkan untuk kamera belakang sendiri dilengkapi dengan triple kamera. Dengan konfigurasi sendiri adalah sebagai berikut ya. Iya udah tau lah ya, fitur kamera pada Samsung Galaxy S21 ini tuh seabrek, banyak banget guys. Cuman memang kadang kalau gue pelajarin dari seri-seri yang sebelumnya gitu ya, suka ketutup gitu hype-nya sama fitur-fitur penting lainnya. Jadi kalau brand lain kan mungkin kayak satu fitur di highlight terus-terusan gitu ya. Kayak kalau Samsung sebenarnya bisa aja sih guys, banyak juga. Cuma tinggal tergantung kitanya sendiri nguliknya tuh kayak gimana. Ya jadi di sini beberapa fitur kameranya tuh kayak adanya single take untuk hasilin foto dalam satu momen dengan pilihan berbagai format. Bisa juga manfaatin foto dari mulai ultra wide, 3 kali optical zoom, dan 30 kali space zoom. Dan mode menarik lainnya termasuk adanya pro video dengan pilihan mic ya, mau fokus ke sudut mana,
Dan yang juga baru sekarang itu adanya fitur Director View, dimana fitur ini tuh memungkinkan teman-teman untuk merekam video secara bersamaan, baik itu kamera belakang ataupun kamera depan secara sekaligus. Wih, keren ya. Sebenarnya kalau diinget-inget, gue tuh pernah ya nyobain fitur ini pada Samsung Galaxy S6 deh. Jadi fitur kamera depan, kamera belakang juga secara bersamaan, tapi emang yang sekarang itu lebih keren lagi guys, bisa diganti ke lensa ultrawide ataupun tele gitu. Ya gue sih kebayangnya fitur ini bakal kepake banget misalkan teman-teman nih baru mau membuat konten ya secara instan aja, bikin vlog gitu ya. Jadi kamera depan, kamera belakang secara sekaligus gitu. Wih, mantul. Dan hai, kali ini kita nyobain untuk fitur daripada Director View. Jadi kita tuh bisa merekam kamera belakang dan juga kamera depan secara sekaligus. Dan menariknya, yang baru hanya ada di fitur Samsung Galaxy S21 ini, jadi sebenarnya kita tuh bisa rubah gitu guys ke lensa kayak ini, lensa yang ultra wide ya. Jadi pada saat ada pemandangan yang bagus gitu ya, tuh jadi bisa tetap vlogging, ngasih tahu pemandangan itu kayak apa. Ini yang lensa biasa dan ini yang tele. Jadi kalau misalkan mau ngezoom gitu ya, nah gitu. Oke. Dan ini sebenarnya kita tuh bisa rubah-rubah gitu sih. Maksudnya posisinya tuh kitanya nih mau di mana gitu ya layarnya. Keren. Ini cocok banget bagi teman-teman yang baru pengen bikin konten vlog gitu ya secara instan ya. Ini keren sih guys. Oke, jadi kalau ini untuk perekaman videonya menggunakan fitur Super Steady. Dan Super Steady sekarang itu dia tuh bisa merekam video di 1080 60 fps. Jadi pastinya so smooth banget. Coba kita ngebuat sedikit biar kayak gimana sih. Oh, ini tidak biasa ya, reviewnya di dalam mobil karena nggak kemana-mana juga mau turun. Ya, jadilah hasil videonya di 4K. Dan menariknya sebenarnya kita tuh langsung berubah ke kamera depannya. Jadi pada saat kita ngerekam kamera belakang gitu ya, langsung berubah ke kamera depan itu bisa. Tapi memang ada sedikit beda nih guys. Dan ini anginnya gede banget. Jadi suaranya bakal ketutup mungkin ya. Nah, kalau cahaya awan-awannya sih bakal kayak gini. Nah, cukup cepat ya fokusnya. Jadi kalau kayak gini kan biasa kayak gini. Oke. Ya, segitu aja untuk tes daripada kamera belakang dan kamera depannya di resolusi 4K. Dan berikut beberapa hasil fotonya. Untuk foto warna yang kontras gitu, gue ngerasanya saturasinya baik ya. Lensa 30 kali zoomnya juga tajam. Dan gue tuh ngerasanya nggak begitu shaky sih saat pengambilan fotonya. Kalau untuk ultrawide juga terbilangnya baik ya guys, meski nggak setajam lensa utamanya. Dan juga bisa dibilang ini distorsinya nggak lebay ya. Buat kalian yang suka foto bokeh ala-ala gitu juga asik nih guys, so blur sekali di foto yang di bawahnya. Dan kalau misalkan ngerasa terlalu lebay blurnya, ya sebenarnya bisa kalian sesuai sih guys tingkat blurnya. Dan kalau untuk foto malam, gue tuh ngeliatnya belum ada perbedaan yang signifikan. Jadi ya semoga aja dapat update software ke depannya. Dan oh ya guys, gue tuh kemarin sempat jajarin juga ya sama foto smartphone di kelasnya. Dan ya begini perbedaannya. Thanks buat kalian yang sudah ikutan vote kemarin di IG Stories. Selain kamera yang bisa banget kalian manfaatin untuk kebutuhan konten, performanya pun gak kalah asik nih guys. Sekarang tuh pakai Exynos seri baru ya, yaitu menggunakan Exynos 2100 dengan kapasitas RAM yang gue pegangin dengan RAM 8GB, Intel memori sebesar 256GB. Terus gimana nih kak sensasinya? Ngebut banget gak sih? Sebenarnya kalau gue berbanding sih nilainya ya untuk saat ini ya, seminggu kemarin terakhir pakai ini, HP ini, ribet banget. Jadi gue perasaannya sih tetap kayak powerful gitu kalau dipakai untuk kebutuhan kayak bikin konten, kayak editing video pendek gitu ya, atau untuk masuk sosial media itu udah nyaman banget ya guys. Dan yang paling terasa banget adalah kapasitas baterainya, berasanya tuh awet dan juga nggak lupa bahwa itu sudah jauh dari rasa demam gitu guys. Jadi ya singkat cerita si S21 ini kan punya kapasitas baterai itu di 4000 mAh aja. Dan awalnya tuh gue agak pesimis ya, jangan-jangan HP-nya cepat habis baterainya. Ternyata enggak ya guys. Jadi ya selama pemakaian gue tuh dapat di screen on time 5 sampai bahkan hingga 7 jam. Dengan durasi pemakaian itu rata-rata di 10 sampai 12 jam. Ini kabar baik banget sih guys berkat efek Exynos 2100-nya.
Terus gimana untuk bagian pengecasannya? Jadi pada saat teman-teman beli smartphone ini kan nggak ada dengan charger ya guys, tapi Do itu support fast charging hingga maksimum di 25 watt. Dan untuk pengisian daya dari mulai 0 sampai 100% gitu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Jadi bilangnya ini ya nggak cepet-cepet banget sih guys, dan mungkin kalau gue boleh berharap ya mungkin nggak sih besok ditambahin lagi outputnya, ya nggak sih? Oke guys, jadi itu ya cerita gue tentang Samsung Galaxy S21 selama seminggu terakhir. Rasanya gue happy banget sih pakai HP ini ya guys. Kayak ngerasa itu kayak S20 FE yang makin disempurnakan, khususnya untuk bagian desainnya yang makin menarik banget, makin cakep, cantik banget ya nggak sih? Terus kapasitas baterai yang juga terbilangnya makin lebih awet aja, dan juga untuk suhunya terbilangnya makin lebih aman nih guys. Gue sih nggak tahu kalau misalkan nanti di S21 Plus yang bahannya kaca tuh bakal kayak gimana. Ya nanti akan kita bahas di video selanjutnya aja. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.